Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bersama lagi. Kita bisa belajar, mengulas, membaca, sekaligus menelaah apa yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus, apa yang harus kita lakukan sebagai penerus para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama. Khususnya para muassis Nahdlatul Ulama, beliau-beliau Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Wahab Hasbullah, dan Mbah Yai Bisri Samsuri. Kali ini kita meneruskan apa yang dulu pernah kita bahas terkait dengan masjid, terkait dengan masajid, lebih spesifik lagi terkait dengan muharrik masjid. Dulu kita pernah membahas bahwa masjid bisa berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid bisa berfungsi sebagai tempat pendidikan, dan masjid bisa berfungsi sebagai tempat sosial, dan masjid juga bisa berfungsi sebagai peranan kesejahteraan masyarakat atau fungsi ekonomi. Pada taraf pendidikan, masjid mempunyai fungsi yang amat sangat banyak sekali. Kita sebagai generasi penerus, kita sebagai muharrik masjid, maka tidak bisa kemudian kita berdiam diri tanpa memfungsikan masjid sebagaimana dulu Rasulullah SAW memfungsikan masjid sebagai gerakan beliau, sebagai pondasi keimanan kepada masyarakat, sebagai pengajaran dan pendidikan, sekaligus sebagai teladan apa yang beliau lakukan. Kita sebagai umat Islam, khususnya generasi penerus masyayikh Nahdlatul Ulama, maka hari ini kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Imarah masajid atau meramaikan, menghidupkan masajid ada dua kategori. Yang pertama hissiyah, yang kedua maknawiyah. Memakmurkan masjid atau meramaikan masjid atau menghidupkan masjid secara hissiyah, kita bisa lihat, kita bisa gunakan takrif yang paling sederhana, yaitu memperbaiki, merenovasi, membersihkan, dan merawat masjid itu sendiri. Dari sisi maknawiyah, fungsi, maka masjid apa yang saya sampaikan tadi di depan bisa mencakup pada area zikir, bisa mencakup pada area ibadah, ubudiyah, bisa mencakup pada area pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Tentu hissiyah dan maknawiyah ini tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana Rasulullah dulu juga melakukan hal ini, sebagaimana Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Kita mencontoh beliau dalam menggerakkan masjid. Dari sisi ukuran parameter bahwa seberapa besar masjid memberikan dampak manfaat ke masyarakatnya bisa kita ukur, bisa kita lihat. Tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu susah-susah. Kita hitung saja seberapa banyak jamaah yang ada dalam masjid tersebut setiap kali sholat maktubah. Atau seberapa banyak masyarakat atau generasi muda yang ikut dalam kegiatan ketika masjid itu mempunyai kegiatan rutin. Kemudian bisa kita ukur seberapa jauh masjid memberikan dampak terhadap masyarakat, baik dampak sosial ataupun dampak pendidikan, etika, dan seterusnya. Ketika kita mengukur seperti itu, maka kita kembali kepada apa yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah, antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Perlu kita cermati, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira. Pada lafaz antahira ini perlu kemudian kita telaah lebih jauh.
Apa hanya sekedar membersihkan? Apa hanya sekedar mensucikan? Apa ada cakupan lain di balik kalimat atau kata-kata antahira? Lafadz antahira kita coba ulas satu persatu. Ketika wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira. Kalimat antahira cakupannya luas sekali. Bagaimana kemudian kita bisa membersihkan ketika kita tidak mengetahui ilmu membersihkan? Bagaimana kemudian kita bisa mentahhirkan ketika kita tidak mengetahui area atau wilayah cakupan dari apa yang harus kita lakukan terkait dengan antahhira? Kita tidak bisa melakukan antahhira tanpa kemudian kita juga melakukan jam'iyah atau jamaah, bersekutu dan berkelompok, gotong royong kalau orang Jawa bicaranya, atau bahasa orang Jawa. Maka kalimat sederhana dari Allah Subhanahu wa taala, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahhira baiti. Membersihkan, mensucikan rumahku. Lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruka'is sujud. Itu fungsinya nanti untuk kebaikan terhadap masyarakat. Lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruka'is sujud. Tapi fungsi dasar dari masjid adalah fungsi at-tahhira. Fungsi Ibrahim atau perintah yang jelas dari Allah kepada Ibrahim dan Ismail adalah membersihkan, mensucikan. Maka di situ kemudian masuk bagaimana pendidikan, ilmu, fikih. Bagaimana mendidik masyarakat agar mampu menerapkan mensucikan masjid. Mampu menerapkan menjaga kebersihan masjid. Pendidikan-pendidikan yang mencakup hal-hal tersebut, maka itu juga bisa dilakukan dari masjid itu sendiri. Dari masjid ke masjid untuk masjid. Betapa indahnya kalimat Allah antahhira dengan cakupan dari masjid untuk masjid dan kepada masjid. Semuanya kembali kepada masjid. Karena punjernya, intisarinya adalah masjid atau masjid baiti, rumahku. Betapa indahnya pesan Allah ini. Maka jangan kemudian kita membentuk masjid, menciptakan masjid dengan mengangkerkan masjid. Membuat suasana masjid menjadi enggan untuk disigai oleh masyarakat. Masyarakat menjadi ogah. Masyarakat menjadi takut. Ada yang takut kehilangan sandal, misalnya. Nah masjid, budal, mulai hilang sandali. Nah masjid, waya iktikaf, mulai tiba-tiba sepeda ya rono. Hal-hal yang demikian ini yang kemudian membawa dampak terhadap masyarakat, membuat masjid menjadi angker. Apa nang masjid tambah kehilangan? Jangan sampai kemudian image bahwa kalau ke masjid berangkat nggawa sandal bakia, mulai nggawa sandal bata. Itu dulu sudah pernah kita dengar. Kita robah mindset seperti itu. Kita robah omongan-omongan seperti itu. Bahwa masjid adalah tempat untuk berkumpul. Pada masjid tempat untuk beribadah. Masjid tempat untuk pendidikan. Masjid tempat untuk bermain. Masjid tempat untuk bersosialisasi. Indahnya masjid ketika masjid berfungsi sebagai masjid. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. TPQ ada di masjid. TPA ada di masjid. Pendidikan olahraga pencak silat ada di masjid. Musyawarah tetangga RT RW ada di masjid. Hal-hal yang bisa dilakukan sehari-hari juga bisa dilakukan dalam masjid. Tentu etika ketika ada di dalam masjid jelas berbeda dengan etika ketika ada di balai desa atau apalagi ada di gardu dan yang lainnya. Etika tetap perlu dijaga. Tetapi fungsi masjid bisa lebih luas, bisa lebih menjangkau kepentingan-kepentingan yang lain.
Jangan kemudian masjid digunakan untuk hal-hal yang provokatif. Jangan kemudian masjid digunakan untuk sesuatu yang membuat pecah belahnya umat manusia. Kita sebagai generasi penerus harus sadar betul Antohiro mempunyai dampak yang sangat luas. Maka hari ini kita sudah harus mulai merumuskan bagaimana menjadi muharrik masjid sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jati diri kita menjadi jati diri yang penyejuk terhadap umat manusia, kepada tetangga, kepada anak kecil, generasi muda dan yang lainnya. Baik itu fatayat, ibnu, ansor atau yang lainnya, bisa berkumpul semuanya ada di masjid. Merumuskan kegiatan, merencanakan kegiatan, merumuskan pola pendidikan, merumuskan bagaimana TPA bisa berkembang, mempunyai dampak manfaat terhadap anak-anak kecil. Merumuskan bagaimana olahraga bela diri bisa terus terlestarikan dengan memanfaatkan halaman masjid tentunya. Mosok kok pencak silat nanggone jerambah masjid, kan orang mungkin. Pasti itu dilakukan di halaman masjid. Suasana masjid menjadi hidup. Inilah imarah. Suasana masjid menjadi damai karena kebersamaan yang terciptakan. Kita tidak ingin membentuk suasana masjid justru menjadi suasana yang memecah belah masyarakat. Disinilah kemudian kita harus berperan. Satu, masjid adalah ruang untuk teologi, pendidikan ketauhidan. Bagaimana kemudian kita mentauhidkan orang, mengajari ketauhidan pada seseorang. Di masjid ada fungsi pendidikan. Bagaimana adab bisa tertata pada anak kecil, rasa menghormati, rasa menyayangi. Pendidikan bagaimana kemudian anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan sekian metode yang sudah terciptakan. Di ruang pendidikan juga tersedia konseling atau konsultasi ketika anak-anak kecil mempunyai minat bakat, ketika anak-anak mempunyai tujuan, keinginan atau cita-cita. Di ruang etik, sosial, budaya juga mempunyai ruang hal-hal atau yang perlu dikhususkan, perlu dikembangkan terkait dengan perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian masjid mendorong manusia untuk meningkatkan tingkat ubudiyah amaliyahnya. Kalau ini kemudian kita bisa pahami, maka satu persatu mari kita urai apa yang harus kita lakukan. Disinilah kemudian kita berkumpul, disinilah kemudian kita merumuskan. Apakah TPG hanya sekedar berdiri? Apakah kemudian sosialisasi fungsi masjid hanya sekedar sosialisasi? Apakah kemudian program-program takmir hanya terpampang di papan tanpa ada eksekusi, tanpa ada realisasinya? Disinilah kita mulai merancang secara serius, termanage sesuai dengan waktu, teragendakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, terarah, maka kemudian kita akan menjadi muharrik masjid, sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahdlatul Ulama lewat banom-banomnya, Nahdlatul Ulama lewat organisasi-organisasi binaannya juga mengarah kepada semua apa yang dirancang di dalam masjid. Karena dulu sejarahnya para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau musyawarah di surau-surau. Beliau musyawarah di masjid, dari masjid ke masjid. Berkumpul, mengamati, mengevaluasi apa yang harus dikerjakan terkait dengan perkembangan perjuangan. Proses kemerdekaan dirancang di surau. Proses kemerdekaan dirancang di masjid, dimusyawarahkan oleh masyayikh. Pembentukan Nahdlatul Ulama juga dilakukan di masjid. Maka masjid menjadi sentral bagi Nahdlatul Ulama. Masjid menjadi pilar utama bagi Nahdlatul Ulama. Di samping pondok pesantren, di samping yang lainnya tentunya. Tapi masjid tidak bisa dilupakan. Mari kita bergerak sesuai dengan apa yang dulu pernah digagas oleh para masyayikh muassis. Sesuatu yang dulu pernah dicontohkan oleh para muassis, para masyayikh. Jika ini kemudian kita lakukan, insya Allah
fa insyaallah antahira baita li taifina wal akifina wa ruka'is sujud bisa terlaksana, bisa tercipta. Itu ayat ada di Makkah, Madinah, masjid yang digunakan untuk tawaf, masjid yang digunakan untuk berbagai macam sesuai dengan sesuai dengan amaliyah haji, amaliyah umroh. Kita yang ada di sini di Indonesia, di Nusantara dengan beragam bentuk masjid yang ada sesuai dengan kenusantaraan kita. Mari kita rawat, kita bangkitkan, kita hidupkan masjid-masjid kita sesuai dengan kontur daerah, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Tinggal kita arahkan, tinggal kita manage sesuai dengan apa yang digagas oleh para muassis, para masyayikh Nahdlatul Ulama. LTMNU harus sinergi dengan LDNNU. Dua badan, dua lembaga ini juga harus sinergi dengan LDNNU. Tiga lembaga ini juga harus sinergi dengan yang lainnya. Maka Nahdlatul Ulama akan menjadi semakin kuat, akan semakin produktif, akan semakin terasa kehadirannya di masyarakat. Berangkat dari mana? Berangkat dari apa yang kita lakukan menjadi muharrik masjid secara sejati. Muharrik yang tulus, ikhlas, khidmah untuk kebangkitan masjid, untuk kemakmuran masjid, untuk aktivitas masjid, untuk keindahan masjid. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menggerakkan organisasi masjid, bagaimana kita memakmurkan masjid, bagaimana kita merencanakan fungsi masjid, bagaimana kemudian kita mengagendakan hal-hal yang terkait dengan masjid. Tentunya semuanya adalah untuk masyarakat, semuanya untuk generasi penerus yang nantinya akan terciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Jika memang khilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.